Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pokok bahasan kita yang pertama, yaitu hakikat ilmu fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja. Pernahkah kalian ketika sedang termenung di depan jendela rumah, memandang awan gelap yang sedang menangis? Ketika itu ada suara dahsyat yang memecah lamunan. Kamu pun terkaget, lantas nampak di depanmu letusan petir dan kilatnya di langit. Seketika itu kamu lantas berdoa, Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Amin. Setelah itu, apakah terbesit di pikiran kalian kenapa bisa terjadi petir dan apa itu petir? Jika iya, wah, kalian adalah calon ilmuwan yang hebat nantinya. Dahulu kala, ada seorang ilmuwan yang bernama Benjamin Franklin yang hidup pada tahun 1706 hingga 1790. Ketika itu, ia juga bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dibawa oleh awan petir itu ya? Franklin kemudian melakukan penyelidikan mengenai petir dengan menempuh prosedur yang disebut metode ilmiah. Nah, untuk mengetahui bagaimana para ilmuwan meneliti masalah dengan metode ilmiah, ayo kita pelajari bab 1 ini dengan gembira dan antusias. Sebelum masuk ke metode ilmiah, terlebih dahulu kita harus tahu hakikat dari ilmu fisika. Seperti yang kita ketahui, fisika merupakan cabang dari sains. Lebih spesifiknya, ilmu pengetahuan alam yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya. Menurut Colette dan Chiappetta, sains, dalam hal ini fisika, pada hakikatnya merupakan a body of knowledge atau bisa kita sebut dengan produk alias kumpulan pengetahuan, a way of thinking atau bisa disebut sebagai sikap alias cara berpikir, dan a way on investigating atau bisa disebut sebagai proses alias cara untuk menyelidiki. Apa sih yang dimaksud fisika sebagai produk? Produk yang dimaksud itu adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, teori, model, rumus, dan hukum. Apa ya bedanya? Fakta. Yang pertama, fakta merupakan keadaan atau kenyataan yang sesungguhnya terjadi. Contohnya ini ya, ketika gerhana bulan terjadi, maka bulan akan menjadi gelap. Nah, itu kan fakta itu. Yang kedua, konsep. Konsep itu adalah penjelasan tentang ciri-ciri khusus dari berbagai kejadian, objek, fenomena, atau fakta tadi. Contohnya yang tadi, gerhana bulan itu kan terjadi karena terhalangnya cahaya matahari untuk sampai ke bulan, karena adanya bumi di antara mereka berdua, di antara matahari dan bulan. Sedangkan prinsip itu bisa diartikan sebagai generalisasi atau kesimpulan tentang hubungan antara konsep-konsep. Nah, contohnya ini. Semua benda jika dipanaskan akan mengalami kenaikan suhu atau perubahan wujud. Nah, itu salah satu contoh prinsip dalam fisika. Selanjutnya ada teori. Teori itu penjelasan berdasarkan berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil-hasil eksperimen. Loh, bedanya apa, Pak? Teori ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang biasanya tidak dapat langsung diamati. Contohnya di fisika itu ada bab teori kinetik gas, teori relativitas, dan lain sebagainya. Yang kelima ada model. Ini model ini beda ya maksudnya dengan model diffusion. Model di fisika yang dimaksud itu adalah gambaran fenomena yang tidak dapat dilihat. Contohnya yang sering kita kenal di kimia juga, tapi di fisika juga ada pembahasannya. Model atom Thomson. Nah, ada model atom Rutherford. Ada model atom Bohr. Jadi contoh model. Kemudian yang keenam, rumus. Nah, kalau ini
tentu sudah sering mengenalnya. Apalagi kalau di fisika mungkin sangat sering sekali. Apa itu rumus? Rumus itu kan pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum yang di atas tadi. Jadi ini adalah pernyataan matematisnya. Contoh, rumus dari hukum 2 Newton. Apa ayo? Nah, sip. Rumus dari hukum 2 Newton itu adalah F sama dengan massa dikali percepatan M kali A. Oke. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketujuh. Ada hukum. Apa itu hukum? Nah, sering mengenal tadi, sudah ada penjelasan hukum 2 Newton. Hukum ini. Hukum itu adalah aturan dasar, suatu aturan dasar terkait pola kejadian alam. Jadi sudah dicetuskan oleh siapa yang menemukan hukum tadi bahwa polanya seperti ini, rumusnya seperti ini, terjadinya seperti ini, sudah jelas, sangat jelas sekali di situ. Jadi perbedaannya dengan prinsip yang ada di atas tadi, di hukum itu memiliki cakupan yang lebih luas. Contohnya hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi adalah kekal. Nah, sudah sangat jelas sekali. Energi adalah kekal, tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, melainkan hanya dapat berubah bentuknya. Itu tadi kan fisika sebagai produk. Lantas apa yang dimaksud fisika sebagai proses? Nah, produk fisika yang telah dijelaskan sebelumnya itu tadi, itu kan dihasilkan setelah kita mempelajarinya melalui serangkaian proses. Proses yang dimaksud sesuai dengan langkah-langkah metode ilmiah yang akan kita bahas pada subbab berikutnya, yang nanti habis ini. Kita lanjut dulu. Yang ketiga, ada fisika sebagai sikap. Apa itu fisika sebagai sikap? Yang dimaksud fisika sebagai sikap itu adalah setiap langkah dalam proses fisika. Nah, langkah dalam proses fisika yang di atasnya tadi sebelumnya itu memerlukan mental dan sikap ilmiah yang baik. Mental dan sikap ilmiah yang baik maksudnya gimana, Pak? Contoh, rasa ingin tahu dan rasa penasaran yang besar. Jadi harus memiliki rasa ingin tahu dan rasa penasaran yang besar. Tapi harus diiringi dengan rasa percaya, objektif, jujur, dan berpikiran terbuka. Serta mau mendengarkan pendapat orang lain. Mendengar pendapat orang lain maksud saya gitu. Setelah kita paham apa itu hakikat fisika, nah tadi kan sudah saya jelaskan apa itu hakikat fisika. Ternyata salah satu poin yang terpenting yang perlu kita garis bawahi itu adalah metode ilmiah tadi. Sekarang kita akan masuk ke subbab yang kedua, yaitu metode ilmiah. Ada 7 langkah utama dalam metode ilmiah. Yang pertama, melaksanakan pengamatan atau observasi. Observasi, yang dimaksud observasi seperti apa? Tahapan observasi ini dilakukan untuk menemukan suatu masalah. Jadi kita melakukan pengamatan, mengobservasi. Mengobservasinya seperti apa? Bisa secara kuantitatif, kita mengamati data berupa angka-angka. Bisa juga secara kualitatif, kita mengamati suatu permasalahan dengan menggunakan indera kita. Nah, ada apa aja indera kita? Indera penglihatan, indera herlambang, indera pendengaran, dan lain sebagainya. Contohnya, seperti yang saya ceritakan di awal tadi, kan ada seorang ilmuwan bernama Benjamin Franklin yang penasaran dengan petir. Ia mengamati di lingkungan sekitarnya. Nah, ia mengamati di lingkungan sekitarnya, kata kuncinya itu. Sering terdapat gedung-gedung tinggi yang terbakar akibat sambaran petir. Ia kemudian melakukan penelitian tentang petir yang menyambar. Setelah mengamati, kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, langkah kedua, merumuskan masalah. Masalah dilakukan dengan mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan terkait apa? Mengenai objek yang akan kita amati, objek yang diteliti.
Seperti apa? Harus jelas. Tidak menimbulkan penafsiran ganda alias tidak ambigu. Dan diawali kalimat tanya. Jadi awalannya harus berupa kalimat tanya. Contoh yang masih terkait tadi. Setelah mengamati gedung tinggi yang tersambar petir tadi, Franklin kemudian merumuskan masalahnya dengan mengajukan pertanyaan. Apa sebenarnya yang dibawa oleh petir sehingga dapat menimbulkan kebakaran pada gedung tinggi? Nah, itu adalah rumusan masalah yang dicetuskan oleh Franklin tadi. Setelah dapat masalahnya, apa yang harus dilakukan? Kita harus mengumpulkan informasi. Loh Pak, bedanya informasi yang di sini dengan informasi yang di awal tadi apa Pak? Yang di langkah pertama kan juga mengobservasi untuk mengumpulkan informasi. Nah, bedanya yang ketiga ini, informasi yang didapat itu didapat atau diperoleh dari kajian beberapa literatur atau teori-teori yang mendukung untuk dijadikan acuan dalam penelitian. Jadi ini kajian teori istilahnya gitu. Kita masuk ke contoh tadi. Dalam penelitiannya tadi, Franklin itu mengumpulkan beberapa informasi. Di antaranya, sebelumnya ingat, Franklin hidup pada zaman seperti itu, zaman tadi, tahun berapa tadi, itu belum ada internet. Jadi dia harus mengumpulkan tulisan-tulisan ilmuwan tentang listrik statis secara manual, mencari dari berbagai sumber. Pada saat itu juga sudah ada pertunjukan yang menggunakan listrik statis sebagai hiburan. Jadi bisa muncul kembang api atau letusan yang besar seperti itu. Pada saat itu juga telah ditemukan. Pada saat itu telah ditemukan, maksud saya gitu. Telah ditemukan botol Leyden, alias botol Leyden itu sejenis kapasitor. Kalau yang sekarang itu jenis kapasitor. Jadi pada saat itu adalah kapasitor pertama yang dapat menyimpan listrik, khususnya listrik statis selama beberapa jam. Karena pada saat itu kabel itu belum ditemukan. Listrik dinamis, listrik yang mengalir melalui kabel itu belum ditemukan. Langkah selanjutnya, membuat hipotesis atau dugaan sementara tentang penyelesaian masalah yang diajukan. Jadi sudah dapat kajian literatur atau kajian teori, kemudian kita membuat dugaan sementara. Apa sih sebenarnya? Nah, masuk ke contohnya tadi. Berdasarkan rumusan masalah di awal tadi, Franklin kemudian mengajukan hipotesis bahwa petir membawa listrik statis. Kadang hipotesis seperti itu tuh muncul secara tiba-tiba. Mungkin seperti itu pada saat itu. Kemudian Franklin setelah mengajukan hipotesis, kemudian dia melakukan eksperimen. Untuk apa? Untuk menguji hipotesis yang diajukan, di mana ini merupakan langkah keberapa tadi? 1, 2, 3, 4. Langkah kelima. Di sini ada 3 variabel yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama ada variabel bebas, sesuai dengan kata-katanya. Variabel bebas artinya variabel yang diubah-ubah. Yang kedua ada variabel terikat. Siapa yang diikat? Variabel terikat itu yang diteliti, variabel yang kita cari, yang ingin kita ketahui. Kemudian yang ketiga ada variabel kontrol. Variabel kontrol itu yang dibuat tetap selama eksperimen. Jadi diusahakan selalu tetap. Contohnya yang tadi, Franklin tadi. Franklin kemudian mendesain eksperimennya dengan mencatat alat dan bahan, dicatat alat dan bahannya. Kemudian langkah kerjanya juga didesain atau dirancang sedemikian rupa. Nah, pada saat itu tuh percobaannya si Franklin, ia mendesain eksperimennya agar dapat mengumpulkan listrik statis dari awan petir. Bayangkan, awan petir yang menyambar itu listriknya dikumpulkan, dibawa turun ke bumi. Ia menaikkan layangan. Nah, jadi caranya adalah menaikkan layangan di mana layangan tadi memiliki batangan logam atau ujungnya itu dikasih runcingan atau logam yang kayak batang runcing mengarah ke atas. Jadi ujung runcing tersebut pengennya ketika disambar oleh listrik, listriknya mengumpulkan listriknya tadi. Pada saat itu kan belum tahu listrik statis atau listrik apa. Di awan petir tadi di langit, kemudian mengalir melalui benangnya, yang mana benangnya pada saat itu kan basah karena hujan. Diharapkan itu mampu mengantarkan listriknya sampai ke bawah.
sampai ke bawah. Di bawah itu nanti dikasih kayak semacam ada sebuah kunci yang diikatkan ke benang. Benangnya dikati kunci di dekat botol Leiden tadi. Botol Leiden ingat tadi botol Leiden itu apa? Untuk menyimpan listrik statis. Benar sekali. Di dekat botol Leiden, kemudian dengan harapan botol menjadi penuh dengan muatan listrik statis. Pengennya gitu, rancangannya seperti itu. Ternyata setelah hasil eksperimennya, maka apa yang dilakukan Franklin? Dia menganalisisnya. Langkah selanjutnya adalah analisis data. Datanya berupa apa yang tadi percobaannya Franklin? Datanya berupa data kualitatif. Dari percobaan yang dilakukan tadi, kualitatifnya seperti apa yang dimaksud? Botol Leiden yang tadinya kosong, sekarang menjadi penuh dengan muatan listrik. Hasil analisisnya tadi menunjukkan bahwa muatan listrik statis tersebut berasal dari awan petir di langit yang menyambar layangan. Ternyata hasil analisisnya seperti itu. Setelah tahu hasil analisisnya, hasil percobaannya seperti itu, apa yang dilakukan Franklin? Yuk, cocok sekali. Terakhir, itu adalah menarik kesimpulan. Franklin kemudian menarik kesimpulan bahwa petir membawa muatan listrik statis. Kalian tahu, akhirnya setelah melakukan percobaan tadi, ia berhasil membuat penangkal petir yang pertama di dunia. Wih, hebat sekali. Oke, fisika itu apa? Kalian tadi sudah tahu, ya kan? Kemudian langkah-langkahnya dalam melakukan percobaan, kalian juga sudah tahu. Ini nih yang ketiga, yang tak kalah penting juga, yaitu keselamatan kerja. Percuma kan kalau kalian bisa melakukan percobaan, tapi akhirnya tidak selamat. Gak lucu. Gak hanya orangnya yang selamat loh ya maksudnya, tapi alat dan ruang praktikum juga harus selamat. Orangnya selamat tapi ruangnya kebakaran. Enggak lucu juga. Jangan sampai. Yang pertama yang harus kalian ketahui adalah apa? Alat keselamatan kerja di laboratorium. Nah, ada apa saja di laboratorium terkait keselamatan? Ada jas laboratorium. Nah, sarung tangan tahan panas. Bukan sarung tahan panas loh ya. Sarung tangan tahan panas. Nah, ada kacamata pelindung. Ada masker. Ini masker bukan masker yang masker bungkuang loh ya. Masker untuk bernafas. Yang kelima, ada kain lap yang tahan panas dan tidak mudah terbakar. Kemudian dan terakhir, alat terakhir ada bukan alat terakhir ya. Alat keenam ada P3K. Kotak P3K kita harus tahu di mana letaknya. Yang ketujuh ada alat pemadam api. Nah, ini kalau terjadi kebakaran, suatu yang tidak diduga, kita harus tahu letaknya juga. Itu tadi alatnya. Sekarang bagaimana agar kita selamat? Nah, kita harus paham aturan-aturan keselamatan umum. Ya, ini biasanya sering ada di tembok laboratorium. Yang pertama, baca beberapa kali petunjuk eksperimen. Jika kalian melakukan eksperimen, bacanya itu jangan hanya sekali, berulang kali kalau perlu. Ikuti setiap petunjuknya secara tepat seperti yang telah dituliskan itu. Yang kedua, jangan pernah melakukan kegiatan yang tidak diizinkan oleh guru. Kalau misalnya kalian ingin melakukan eksperimen berdasarkan ide kalian sendiri, nah, di awal atau sebelumnya mintalah izin pada guru sebelum melakukannya. Yang ketiga, jangan pernah menggunakan peralatan kecuali telah diberi izin. Yang keempat, selalu berhati-hati untuk tidak menumpahkan bahan-bahan di dalam laboratorium. Pak, kalau sudah tumpah gimana Pak? Nah, segera tanya ke gurunya tentang prosedur yang sesuai untuk membersihkan tumpahan tersebut. Selanjutnya, jangan pernah menuangkan zat-zat ke dalam bak cuci atau bak sampah. Jadi kalau ada zat sisa, itu tidak boleh dibuang di bak cuci, ataupun jangan juga dibuang di tempat sampah. Itu nggak boleh. Terus,
jangan pernah makan di laboratorium. Nggak boleh makan maupun nyemil di laboratorium. Selanjutnya, cuci tangan sebelum maupun sesudah melakukan eksperimen. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, setiap saat harus sering cuci tangan, pakai sabun tentunya. Selanjutnya, setelah eksperimen selesai dilakukan, nah biasanya kan disuruh merapikan, bersihkan daerah kerjanya tadi, terus kembalikan semua peralatannya ke tempat semula. Padamkan semua pembakar kalau misalkan sebelumnya melakukan praktikum atau melakukan percobaan yang menggunakan bunsen atau menggunakan lilin, semua terkait dengan api. Terus sebelum kalian meninggalkan laboratorium atau ruangan, harap periksa terlebih dahulu apakah saluran gas, kalau misalkan di situ ada pakai pembakar yang menggunakan gas, itu sudah terputus, pastikan sudah terputus. Nah, itu tadi kalau aturan keselamatan umum seperti itu. Bagaimana kalau misal terkait mata? Nah, ini adalah organ vital, organ penting yang harus kita jaga. Yang pertama, kalian harus menggunakan kacamata pelindung. Untuk keselamatan saat akan kalian bekerja, menggunakan biasanya pada saat menggunakan atau melakukan percobaan yang ada zat kimianya, atau nanti menggunakan api atau zat-zat lain yang mungkin nantinya bakal membahayakan mata kalian. Nah, maka menggunakan kacamata pelindung. Biasanya ada kacamata laboratorium, itu ada sendiri. Terus jika terjadi kontak antara mata, ini bukan kontak ke temannya, tapi ketika mata kalian terkena cairan atau sejenis zat-zat kimia lainnya itu yang berbahaya, segera bilas dengan air bersih. Kemudian jangan lupa beritahu kepada guru. Itu kalau terkait mata. Sekarang, nah biasanya di fisika itu sering sekali berurusan dengan benda panas. Nah, benda panas apa itu? Atau juga sering terkait dengan api. Ketika praktikum, bahkan SMP kalian juga sering main api di lab fisika. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, laksanakan prosedurnya harus sesuai. Harus sesuai dengan apa yang dituliskan di petunjuk tentunya. Ketika menyalakan pembakar bunsen bagaimana? Kalau misalkan kalian ragu-ragu, harap ditanyakan kepada gurunya untuk memastikan. Yang kedua, gunakan jepitan atau sarung tangan tahan api ketika kalian memegang benda yang panas. Kemudian ketika memanaskan tabung uji, arahkan menjauhimu. Nah, arahkan menjauhimu lubangnya itu. Tapi perlu diingat, hati-hati, kalau sekiranya temanmu ada di sebelahmu, jangan menjauhimu tapi mendekati temanmu, jangan, nanti bahaya. Nah, menjauhimu tapi juga menjauhi temanmu. Cukup kamu yang mendekati temanmu. Lanjut. Ketika menyalakan api, bagi yang punya rambutnya yang panjang, tapi kalau kalian pasti kan sudah pakai kerudung semua. Jadi ini bagi yang tidak berjilbab, rambutnya panjang, maka harus diikat agar apa? Agar tidak tersambar. Terus ketika ada temanmu yang sedang menyalakan api, jangan tiba-tiba kamu melintas di dekatnya, atau nanti takutnya kesenggol, nanti takutnya tersambar gitu. Terus jangan memanaskan zat apapun dalam suatu wadah yang tertutup, takutnya nanti meledak duar gitu. Terus jangan memanaskan pelarut yang dapat terbakar secara langsung, nanti meledak juga. Kemudian pahami lokasi dan cara menggunakan alat pemadam kebakaran. Nah, di awal tadi sudah sempat saya ulas. Pahami lokasinya di mana letak alat pemadam kebakarannya tadi. Sehingga suatu saat misalkan naudzubillah-nya terjadi kebakaran, kalian sudah tahu, oh di sana. Oh, saya sudah tahu cara menggunakannya. Langsung semprot gitu. Nah, itu mungkin beberapa sedikit tentang benda panas. Kalau terkait dengan benda panas, keamanannya seperti apa. Terus jika kalian melakukan percobaan, nah di situ ada kaca, ada yang
terbuat dari kaca yang mudah pecah seperti itu, peralatan yang mudah pecah. Yang pertama, jangan menggunakan alat yang sudah retak. Sekiranya kalau kamu lihat itu ada retak atau gumpil, ingat ya, retak atau gumpil, bukan upil loh ya, retak atau gumpil. Jangan memaksakan saat memasang tabung kaca ke penjepit berkaret. Kalau misalkan ternyata itu seret atau ternyata itu sulit dimasukkan, jangan dipaksa, nanti pecah. Terus ketika kalian menggunakan alat yang mudah pecah, terus bawahnya dikasih api, nah biasanya kan sering seperti itu untuk memanaskan air, untuk memanaskan zat apapun, biasanya di bawah dikasih apa? Kasa atau kasa kawat gitu, pelindung istilahnya gitu. Nggak langsung ke kacanya tadi atau tabungnya tadi. Terus gunakan sarung tangan tahan panas untuk mengangkat alat yang mudah pecah. Kalau misalkan ternyata kok pecah, nah tangan kalian aman gitu. Terus laporkan segera kepada gurumu jika telah memecahkan alat mudah pecah. Nah ini kadang yang sering udah memecahkan, habis itu nggak bilang, Pak nanti tambel Pak. Nah, ini nggak boleh. Harus bilang kalau misalkan terjadi sesuatu seperti itu. Setelah mencuci alat yang dipakai, biasanya kan setelah dipakai digunakan itu kemudian dicuci. Nah nggak perlu dilap, cukup biarkan kering dengan sendirinya. Itu tadi beberapa hal terkait peralatan yang mudah pecah. Pak, biasanya di fisika itu sering sekali percobaan setrum-setrum Pak. Ini yang sering nanti ada di kelas 3. Percobaan listrik statis atau listrik dinamis. Nah nanti ada. Yang harus kalian hindari itu yang pertama. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah jangan melakukan percobaan ketika menggunakan listrik tangannya dalam kondisi basah. Nah, harus selalu kering ketika bekerja dengan alat listrik. Yang kedua, jangan menggunakan kabel yang banyak sambung. Biasanya kabel putus terus sambung karena kurang panjang seperti itu. Atau mungkin menggunakan colokan, habis itu ada di T lagi, dikasih T lagi, dikasih T lagi, gitu. Itu juga nggak boleh. Nanti mudah menyebabkan bunga api, percikan, timbul konsleting, kebakaran. Terus yang ketiga, ketika kalian mau men-setting rangkaian listrik, pastikan pada saat kalian men-setting tadi, aliran atau jaringan yang kalian setting itu terputus dari sumber listrik. Jangan sampai ketika kalian mengutak-utik ternyata masih nyambung ke sumber listrik, nyambung ke step kontaknya itu. Nah, fatal nanti. Nah, tadi kan aturan-aturannya itu tadi. Ada beberapa hal yang lain yang perlu kalian ketahui, yaitu terkait lambang-lambang bahaya. Nah, biasanya kan sering terdapat pada alat atau bahan di laboratorium itu. Yang nempel ada keterangannya seperti itu. Nah, kalau seperti ini nih, nah muncul gambar pertama ini. Apa ya ini? Nah, sip, benar sekali. Ini namanya mudah terbakar. Simbol ini menjelaskan kalau dia mudah terbakar, mudah menyala. Jadi harus dijauhkan dari nyala api atau panas. Contohnya apa? Ada bensin, ada kerosin, alkohol, dan lain sebagainya. Terus yang sekarang ini, yang kedua apa ini? Ayo. Ya, mudah meledak. Eksplosif, mudah meledak. Jadi harus dihindarkan kalau dengan ada panas-panas atau api. Contohnya apa? Campuran hidrogen dan oksigen atau amonium nitrat atau dan lain sebagainya itu tadi. Yang ketiga, apa ini ayo? Bahan berkarat, korosif. Contohnya apa? Asam kuat dan alkali. Contohnya apa lagi? Asam sulfat, asam klorida, asam nitrat, natrium hidroksida, dan lain sebagainya. Yang keempat, apa ya ini ya? Nah, ada bola, ada apinya. Apa itu? Oksidator. Nah, apa ini? Kalau ada timbul atau ada tanda seperti itu, ini berarti kalian harus hindarkan bahan ini dari kontak dengan nyala api juga. Mudah teroksidasi seperti itu. Contohnya apa? Natrium peroksida dan kalium perklorat dan lain sebagainya. Ada segitiga seperti ini. Apa yo ini? Ini adalah bahan iritasi.
bahan iritasi seperti apa? Kalau kena kulit nanti takutnya mengiritasi kulit. Kenapa kok seperti itu? Karena biasanya itu menghasilkan uap yang dapat biasanya mengiritasi mata, hidung, tenggorokan seperti itu. Jadi nggak boleh dihirup, uapnya itu nggak boleh dihirup. Nah, biasanya ada petunjuknya, harus kita baca, harus kita pahami. Contohnya apa? Fenol, kloroform, atau biasanya ada uap bromin dan lain sebagainya. Nanti kalian cari sendiri. Nah ini yang sering biasanya muncul juga, yaitu apa ini? Apa gambar ini? Bahan radioaktif. Iya. Contohnya apa? Karbon radioaktif, uranium. Kenapa kok seperti itu? Memancarkan radiasi yang berbahaya bagi manusia. Bisa menyebabkan apa? Kanker dan lain sebagainya. Terus ini yang sering muncul juga, ada timbul apa ini? Apa? Iya, bahannya beracun. Jadi nggak boleh dihirup, ditelan atau diserap oleh kulit. Jangan sampai. Apa yang harus dilakukan? Berarti kamu kalau ketika ada menggunakan alat itu, jangan makan, jangan minum, jangan nyemil, apalagi mencicipi bahan ini. Wow, nggak boleh. Contohnya apa? Raksa, ada metanol, ada sianida, ada klorin dan lain sebagainya. Duh Pak, apa sih itu tadi semua? Pusing pala Barbie. Kalian sering bertanya kan, apa sih gunanya belajar fisika? Nah, hal-hal sederhana kok sering sekali jadi permasalahan ribet, gitu kan? Kayak sering yang biasanya sering itu apel jatuh kemudian dihitung. Nah, sebenarnya cuma nggak kalian sadari, banyak sekali peran fisika dalam kehidupan, baik yang sangat sederhana sampai yang sangat bermanfaat bagi kita. Contoh, sebenarnya ini banyak di buku dan di sekitar kalian. Di bidang industri dan energi, contohnya apa yo? Kalau di bidang industri itu biasanya ada mesin-mesin diesel dan lain sebagainya. Itu kan juga hasil penerapan dari fisika. Di bidang energi, ini gambar apa ya ini ya? Ini adalah pesawat ulang alik. Untuk apa? Melakukan perjalanan ke luar angkasa. Biasanya juga sering ada pembangkit listrik di bidang energi. Yang saya contohkan di sini hanya satu-satu ya. Tapi saya kira kalian sudah paham banyak sekali peran fisika atau di kehidupan kita seperti itu. Terus di bidang komunikasi ada apa? Gambar apa ya ini? Nggak begitu jelas ya gambarnya ya. Ini saya nyarinya maksudnya itu adalah fiber optik. Fiber optik itu apa? Untuk saluran jaringan internet. Biar apa? Biar kencang, biar cepet, nggak pakai kabel biasa. Karena menggunakan apa? Serat optik. Menggunakan di dalamnya ada optik. Pakai kecepatan apa? Cahaya jeret gitu. Nanti dibahas ada waktunya. Terus di bidang terkait komunikasi lagi juga ada gelombang elektromagnetik, terus radio dan lain sebagainya itu ya. Terus di bidang kedokteran dan kesehatan, bagi kalian yang sering atau bagi kalian yang pengen jadi dokter, maka nanti pasti kalian akan ketemu alat-alat hasil penerapan dari fisika. Contoh yang sering apa yuk? Ketika untuk mendeteksi detak jantung itu apa sih namanya itu? Nah itu. Kemudian biasanya juga ada ronsen untuk mendeteksi patah-patah tulang dan lain sebagainya. Ada sinar laser untuk memecah apa? Ketika ada penyakit batu ginjal, perlu di laser saja, nggak usah dioperasi seperti itu. Memperingan pekerjaan dan memudahkan kita. Terus di bidang pertanian, apa gambarnya ini ya? Itu maksud saya adalah traktor. Nah, traktor itu fungsinya untuk membajak sawah, untuk membantu kerja petani. Di pertanian biasanya juga sering ada penemuan bibit unggul, rekayasa genetik seperti itu. Ada juga transportasi nantinya, banyak sekali, banyak. Bisa kalian browsing sendiri, bisa kalian baca-baca di buku
atau lihat-lihat di sekeliling kalian, apa sih penerapan, apa sih peran fisika yang kira-kiranya ada di situ. Bahkan ya, ketika kalian mendorong atau membuka pintu, itu sebenarnya juga hasil fisika. Kenapa? Kenapa kok sentuhannya itu atau gagang pintu itu ada di ujung situ? Nah, itu ada di fisika juga. Itu nanti akan kita bahas di kelas 11. Nah, ini adalah akhir dari pertemuan kita. Demikian. Nah, kalau misalkan ada hal yang ditanyakan terkait materi, silahkan komen di bawah, atau bisa WA langsung ke saya, atau bisa melalui e-learning bagi siswa yang MAN 2 Kota Malang di e-learning.man2kotamalang.sch.id, atau bisa juga komen atau tanya di WA grup masing-masing. Nah, demikian untuk pertemuan hari ini, untuk pertemuan materi hakikat ilmu fisika, metode ilmiah dan keselamatan kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang fisika. Terima kasih.